Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku mau membahas konten cara ataupun tutorial pengkinian data atau update data di aplikasi Jamsostek Mobile. Sebenarnya aplikasi Jamsostek Mobile ini apa sih? Jadi aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO adalah aplikasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika teman-teman menemukan aplikasi jenis atau yang menyerupai dengan ini, mohon agar berhati-hati karena aplikasi resmi itu hanya JMO. Jadi kalau ada BPJS Ketenagakerjaan info lah, cek saldo semacamnya, kalian wajib curiga karena takutnya data kalian dicuri nantinya kalau kalian memasukkan data sembarangan ke aplikasi yang tidak resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada beberapa korban yang sudah melaporkan datang ke kantor cabang. Nah, itu sebagai antisipasi kita supaya teman-teman tahu bahwa yang resmi itu hanya Jamsostek Mobile aja. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang Jamsostek Mobile ini, bahwa aplikasi ini saat ini sudah tersedia di platform Android dan juga iOS tentunya. Nah, jadi buruan buat teman-teman yang belum punya aplikasi Jamsostek Mobile, wajib kalian install di handphone kalian atau di gadget kalian. Kenapa teman-teman harus install aplikasi ini? Karena dari aplikasi ini teman-teman bisa memantau apakah perusahaan benar-benar melaporkan upah kalian sesuai dengan yang sebenarnya. Karena kalau misalnya upah kalian tidak dilaporkan dengan sebenarnya, maka yang dirugikan tentunya kalian juga. Contoh ya, kalau misalnya JHT kalian itu kan dipotong sebesar 2% dari gaji kalian dan 3,7% ditambahkan perusahaan dari upah kalian. Kalau perusahaannya melaporkan hanya 5 juta, padahal kalian yang terima sebenarnya 10 juta, kan yang dirugikan teman-teman. Karena nanti jadinya saldo JHT kalian kan pengalinya jadi 5 juta ya. Jadi 2% dari 5 juta 100 ribu, 3,7% dari 5 juta itu sekitar 100 sekian. Jadi nggak nyampe 500 ribu per bulannya tabungannya. Ruginya kan teman-teman juga kan. Nah, itu satu. Kemudian dari menu aplikasi Jamsostek Mobile, kalian saat ini dapat mengajukan klaim loh teman-teman. Kalian bisa mengajukan klaim tanpa dokumen, tanpa datang ke cabang, tanpa perlu ribet-ribet. Kalian tinggal mengajukan klaim dan langsung masuk hari itu ke rekening kalian. Jadi wajib download aplikasi ini. Selain itu tuh teman-teman juga bisa melihat atau memantau perkembangan saldo kalian dan pengembangannya juga loh dari aplikasi ini. Nah, setelah saya menjelaskan berapa manfaat dari aplikasi Jamsostek Mobile ini, yang terutama teman-teman harus punya akunnya dulu ya. Jadi kalau kalian sudah mendownload aplikasinya dari Play Store ataupun App Store, teman-teman bikin akun jadi pengguna baru. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah menggunakan akunnya, saya sarankan tinggal masuk dan login aja menggunakan email dan password yang lama. Tapi ada beberapa teman-teman yang sudah lupa ataupun sudah tidak ingat lagi passwordnya atau mungkin emailnya sudah hilang, nggak pernah dibuka lagi. Nah, buat teman-teman wajib lakukan reset akun JMO-nya ke cabang ataupun ke call center 175. Nanti bisa digunakan untuk menghapus histori registrasi dari akun yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendaftarkan sebagai pengguna baru. Jadi akun yang lama itu dihapuskan. Itu buat teman-teman yang kehilangan password ataupun email, udah lupa banget gitu, nggak tahu lagi caranya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ingat email yang sebelumnya tapi passwordnya lupa, kalian bisa tinggal klik lupa sandi aja supaya kalian bisa masuk lagi ke akun JMO kalian. Nah, akun JMO sama dengan aplikasi BPJS TKU yang dulu, itu sama akunnya, jadi tidak ada perubahan, hanya perubahan tampilan saja ya. Jadi tinggal memasukkan email dan juga password yang lama. Kecenderungan teman-teman pada lupa memasukkan passwordnya itu sehingga ada notifikasi tidak cocok gitu atau mungkin tidak ditemukan, itu karena memang tidak sama password yang dulu dan yang dimasukkan saat ini. Jadi memang dari notifikasinya menyatakan bahwa akun tidak ditemukan. Tapi biasanya itu gara-gara teman-teman salah memasukkan password ataupun email gitu sih. Nah, setelah kalian sudah masuk, maka tampilan awalnya seperti ini guys. Nah, di sini ada namanya pengkinian data ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengkinian data supaya apa? Supaya data kalian itu terverifikasi secara biometrik dari aplikasi Jamsostek Mobile ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah berhasil pengkinian data, teman-teman bisa mengajukan klaim JHT tanpa ribet karena kalian cukup mengajukan pengkinian data
Kemudian setelah berhasil, teman-teman nanti masuk ke menu klaim JHT. Dan juga setelah memasukkan datanya dan verifikasi biometrik, maka saldonya kurang lebih 30 atau 1 jam akan masuk langsung ke rekening. Tidak ada kalian upload dokumen, tidak ada menunjukkan apapun, paklaring, inilah yang macam-macam yang mungkin bikin kalian pusing. Itu tidak ada lagi kalau dari aplikasi Jamsostek Mobile ini ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang memenuhi syarat pengajuan klaim dari JMO itu adalah yang saldonya di bawah 10 juta beserta pengembangan, kemudian semula kartunya sudah nonaktif, dan yang setelah sudah melakukan pengkinian data dan sudah berhasil. So, sekarang kita akan membahas cara pengkinian data. Yang pertama dari tampilan depan di sini ada menu pengkinian data, klik ya. Kemudian setelah diklik nanti akan muncul notifikasi seperti ini buat kalian yang belum pernah pengkinian data ya. Jadi akan tampil notifikasi bahwa Anda belum pernah melakukan pengkinian data. Kemudian klik OK untuk melanjutkan. Langsung diklik OK lanjutkan ya. Nah, tahap selanjutnya adalah melengkapi data kepesertaan kalian, termasuk memasukkan data-data yang sangat krusial di sini, karena di sini nggak boleh ada kesalahan ya data-datanya, karena di sini contohnya kalian harus memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK kalian, kemudian memasukkan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan kalian, kemudian memasukkan nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir. Kemudian kalau sudah kalian masukkan data itu, maka akan ada pertanyaan apakah data di atas sudah benar. Kalau sudah benar, kalian klik sudah. Nah, buat teman-teman yang kartunya lebih dari satu, biasanya akan muncul clue gitu, dimana nanti 2 angka depan dan 2 angka belakang udah kasih tahu, tinggal kalian isi yang di bagian belakang. Jadi teman-teman mesti tahu ya nomor kartunya ya. Nah, step selanjutnya ini adalah yang agak-agak susah-susah gampang nih teman-teman, karena di sini beberapa yang banyak yang mengalami kegagalan. Kenapa bisa gagal? Ada beberapa penyebabnya guys, nanti saya jelaskan ya. Nah, pada step di keempat ini adalah pengambilan gambar. Teman-teman wajib memperhatikan syarat dan ketentuannya ya, karena di situ sudah jelaskan kok poin-poinnya bagaimana cara pengambilan foto yang benar. Nah, ini tahapan ini sangat penting sekali karena pada saat kalian memverifikasi biometrik ini mengadu data dengan yang ada di database kependudukan gitu. Jadi biasanya teman-teman itu kalau misalnya dulu ya, contohnya kalian berhijab atau sekarang jadi nggak berhijab, itu sedikit agak tricky gitu ya, tapi memang kadang berpengaruh. Kalau bisa ya saya sarankan teman-teman menyesuaikan dengan kondisi saat kalian pengambilan foto di KTP dan pada saat pengkinian data ini. Nah, ada beberapa persyaratan ataupun penjelasan pada saat pengkinian data ini ya. Yang dipastikan teman-teman itu wajib memperhatikan poin-poin yang sudah disebutkan di sini ya. Yang pertama, seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera. Kemudian pastikan posisi wajah sejajar dengan kamera. Jadi kalian wajib memastikan sejajar dengan kamera. Contohnya aku nih ada kamera ya. Jadi benar-benar harus menghadap muka sejajar. Jangan ambil sembarangan dari beberapa sudut gitu ya. Karena takutnya nanti kalau misalnya beda sudut gitu muka kita ternyata beda, saat verifikasinya agak susah ya. Jadi memang agak susah gampang di sini ya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan, pastikan pencahayaannya cukup ya. Jadi jangan di agak-agak redup gitu, karena apa? Supaya wajah kalian bisa kedeteksi langsung. Untuk mata kanan dan kiri dipastikan terbuka, jangan sampai ada ketutup atau gimana ya. Kalau bisa diusahakan latar belakang dari di belakang ini polos gitu ya, supaya memudahkan fokus gitu loh langsung ke wajah kita gitu loh kameranya. Nah, pada saat pengambilan jangan gerasa-gerusuk gini ya, tetap tenang, diam. Nah, kalau ada misalnya filter-filter kamera kalian dimatikan aja, nggak perlu ya, yang real-real aja. Yang penting juga buat kalian yang menggunakan kacamata, kalian jangan pakai kacamata dan juga jangan pakai masker gitu. Pokoknya wajah harus terlihat dalam kamera, semuanya masuk frame, latarnya udah semuanya tadi udah kalian ikutin, pasti akan lebih mudah untuk verifikasi biometriknya. Dan jangan coba-coba melakukan verifikasi biometrik kalau itu bukan data kalian, karena tidak akan berhasil coy. Yang ada kalau misalnya kalian gagal pada saat verifikasi biometrik itu, maka sistem secara otomatis akan mendeteksi adanya illegal access ya. Kemungkinan diduga ada orang yang mencoba meretas akunnya.
Jadi hati-hati sekali pada saat kalian pengkinian data atau mungkin kalian mau pengambilan foto ini, karena benar-benar datanya diadu langsung dengan database yang ada di Adminduk. Nah, catatan aku tadi memang ada beberapa ya untuk kasus ini. Jika kalian dulu misalnya nggak pakai hijab, ternyata setelah kalian rekam di KTP kalian ternyata pakai hijab, baiknya disamakan aja, karena kadang ada beberapa orang yang kayak dulu dia nggak pakai hijab, kemudian pada saat pengkinian data dia pakai hijab, kadang juga bermasalah. Kalau bisa dilepas aja karena menyesuaikan dengan data kalian yang ada di Adminduk dulu. Dan sebaliknya berlaku ya, kalau misalnya dulunya berhijab ternyata sekarang pengkinian data enggak, ya pakai aja dulu sebentar untuk pengkinian data ya. Jadi itu penjelasannya ya pada saat pengkinian data ini. Tapi saat ini ada beberapa masalah juga terkait dengan pada saat verifikasi biometrik melebihi dari 2 MB itu ya. Nah, untuk yang bermasalah dengan 2 MB ini nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Oke, dan setelah teman-teman sudah berhasil pengambilan swafotonya, maka selanjutnya adalah teman-teman diminta akan mengisi data kontak ya. Yang terutama itu di sini teman-teman akan memasukkan nomor handphone. Itu wajib banget harus yang masih aktif ya. Kemudian email juga wajib yang masih aktif dan bisa kalian buka atau kalian akses. Kemudian untuk data NPWP ataupun paspor itu tidak wajib guys. Jadi diisi nggak diisi juga nggak masalah ya. Tapi kalau kalian punya datanya ya silakan diisi aja. Nah, kalian bisa perhatikan di sini yang ada tanda bintang, itu artinya wajib diisi, guys. Nah, setelah kalian udah isi data di sini, kalian tinggal pilih selanjutnya. Terus selanjutnya kalian akan memasuki tahap yang keenam, yaitu melengkapi data kependudukan. Nah, di step ini teman-teman diminta untuk melengkapi data kependudukan, dipastikan sesuai datanya yang ada di KTP dan juga di kartu keluarga kalian. Nah, di sini teman-teman diminta akan mengisi data seperti jenis kelamin, kemudian daerah tempat tinggal kalian, mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga kode posnya. Nanti tinggal kalian ikuti saja kalau udah diklik nanti. Setelah oke, lanjut untuk mengisi alamat domisili kalian, kemudian memasukkan nama ibu kandung. Ibu kandung ini adalah yang pokoknya yang ada tanda-tanda bintang ini adalah wajib kalian isi dengan benar, tidak boleh salah. Jadi dipastikan datanya sesuai dengan kartu keluarga ya. Kemudian status perkawinan, kalau sudah nikah, bikin sudah nikah atau kawin. Kalau yang belum nikah, belum kawin. Nah, setelah itu kita pilih selanjutnya. Nah, di step yang ketujuh ini adalah melengkapi data ya. Data tambahan itu seperti kontak darurat juga ya. Nah, di sini kalian diminta untuk mengisi pendidikan terakhir, kemudian agama, kemudian golongan darah, kemudian kontak darurat yang bisa dihubungi. Ya, kalau kalian punya pasangan bisa kalian masukkan kontak pasangan kalian, atau kalau misalnya belum berkeluarga bisa masukkan data orang tuanya, keluarga-keluarga yang lain gitu sih. Masukkan semua nomor-nomor handphone ini yang dipasti harus valid ya dan bisa dihubungi gitu. Setelah kalian udah masukkan datanya, kemudian kalian klik selanjutnya. Nah, di tahap yang ke-8 ini adalah memastikan data yang sudah kalian masukkan itu sudah benar. Nah, setelah teman-teman udah mengecek datanya, sudah dipastikan semua benar, maka bisa kemudian dilanjutkan dengan klik konfirmasi. Yaitu yang pertama, teman-teman harus mencentang dulu yang ini ya guys, centang dulu. Di sini ada statement atau mungkin konfirmasi ya, bahwa dengan ini saya sudah menyatakan bahwa data yang saya isi pada aplikasi adalah benar. Intinya dalam pernyataan ini kalian sudah meyakini bahwa data kalian yang kalian masukkan tadi sudah benar. Nah, di sini intinya kalian harus memastikan bahwa datanya sudah benar dan kalian sudah yakin. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik konfirmasi. Oke, setelah semua rangkaiannya sudah kalian lakukan, maka nanti ada keterangan berhasil. Jadi pengajuan pengkinian datanya sudah disimpan. Nanti akan ada pemberitahuan lanjutan guys. Pemberitahuan itu nanti disampaikan melalui email kalian bahwa pengkinian datanya sudah berhasil atau tidak. Nah, teman-teman juga bisa memantengin pengkinian datanya udah berhasil dari menu JHT itu. Di menu JHT itu teman-teman nanti akan mendapatkan tanda centang pengkinian kalau misalnya udah berhasil. Nah, itu dia tutorial pengkinian data. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum berhasil pengkinian data, misalnya teman-teman kena blokir, ya pilihan terakhir kalian harus datang ke cabang untuk membuka blokirnya. Oke, begitulah teman-teman tutorial pengkinian data dari aplikasi Jamsostek Mobile. Buat teman-teman, saya harapkan dengan saya udah bikin konten ini beberapa edukasi tentang JHT.
Semua itu berawal dari motivasi saya karena awalnya saya melihat ada beberapa laporan dari peserta yang datang ke cabang karena dananya hilang. Kok bisa hilang? Pada saat ditanya ternyata mereka menggunakan aplikasi di luar dari aplikasi resmi. Kan udah jelas-jelas ada aplikasi resmi, itu pun masih bisa ada loh yang sampai ketipu. Jadi jika ada oknum yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan pada saat pencairan JHT kalian dan meminta beberapa biaya, udah dipastikan itu bukan orang BPJS Ketenagakerjaan. Itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan kondisi kalian. Karena dana JHT itu adalah milik kalian, bukan milik orang lain. Jadi buat teman-teman, saya sudah bikin edukasi tentang JHT, cara pengajuannya, bagaimana tutorialnya saya sudah jelaskan. Itu motivasi saya karena saya tidak mau teman-teman sampai tertipu oleh oknum-oknum ini. Jadi dipastikan buat teman-teman, pada saat pengajuan klaim kalian bisa ngelihat semua konten-konten tutorial aku. Supaya kalian lebih paham, kalau ada yang kurang jelas kalian bisa komen di sini. Karena saya biasanya akan balas. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terbalas, karena biasanya saya sudah bahas tapi ditanya lagi. Jadi teman-teman tinggal melihat aja konten-konten yang relate ya dengan masalah kalian. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa teman-teman share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman bisa melakukan penggedean sendiri, mengajukan klaim sendiri tanpa menggunakan jasa-jasa siapapun karena uang JHT kalian adalah hak kalian. Tidak ada berhak orang lain untuk mengambil 1% pun dari dana JHT kalian itu. Itu ya teman-teman. Terima kasih sudah datang channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.